Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam mari kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah kita paham bersama bahwa setiap orang itu pasti pernah merasakan musibah. Dosa adalah sebab awalnya musibah terjadi. Musibah yang telah kita rasakan adalah akibat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan dosa yang sekarang kita lakukan akan berdampak kepada musibah di esok hari. Maka bagaimana caranya agar kita tidak mendapatkan atau dikurangi, diringankan musibahnya? Yaitu solusinya adalah jangan berdosa. Namun bisakah manusia tak berdosa? Itu mustahil. Bahkan dalam sebuah kata mutiara dalam bahasa Arab, bahwa al-insan mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Terus bagaimana caranya agar kita terjauh dari musibah, diringankan musibahnya? Selain jangan berbuat dosa. Karena kalau solusinya tidak berbuat dosa, maka itu tak mungkin bagi kita. Allah paham, Allah Maha Penyayang, bahwa kita manusia adalah manusia, makhluk yang tidak mungkin menjauhi, tidak mungkin tak berbuat dosa. Kita semua pasti berbuat dosa. Sehingga bentuk sayang Allah kepada kita, Allah berikan cara bagaimana agar musibah itu berkurang atau ringan, namun tetap kita berbuat dosa. Kurangilah perbuatan dosa, segera bertaubat. 1. Istighfar yang banyak. Ketika kita merasa bahwa kita tidak mungkin meninggalkan dosa, sulitnya hari ini kita tidak berbuat dosa. Di mana-mana banyak sekali peluang kemaksiatan di hadapan kita, depan belakang kita. Mustahil kiranya kalau kita tidak berbuat maksiat. Maka bentuk cara bagaimana agar tetap Allah ampuni, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon ampun kepada Allah istighfar sampai 100 kali. Itu Rasulullah, orang yang maksum, tak punya dosa. Terus bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Harusnya lebih dari itu. Tapi mungkinkah kita beristighfar ribuan kali dalam sehari? Mengingat dosa kita begitu banyak. Maka bagi kita yang ingin diringankan musibahnya, caranya adalah kurangi berbuat dosa. Yang kedua, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan tentang Nabi Nuh alaihi salam, perkataan beliau kepada kaumnya di surat Nuh ayat ke-11, 12 seterusnya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, mintalah ampun kepada Tuhan kalian karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Apa dampak dari istighfar? Dampak dari istighfar adalah akan diberikan air hujan dari langit, paceklik akan hilang, dan bahkan yumdidkum bi amwal wa banin. Dengan istighfar akan diberikan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, akan diberikan jannat, yaitu taman-taman, kebun-kebun yang indah, yang rindang, buahnya ranum, dan seterusnya. Itu artinya bahwa kalau kita berbuat maksiat, maka dampaknya adalah musibah. Agar musibah tidak ada, maka istighfarlah yang banyak. Dengan begitu dosa kita tidak ada.
Allah juga berfirman di surah Ar-Rum bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Seluruh kerusakan musibah yang menimpa manusia baik di daratan maupun di lautan itu dampak dari perbuatan tangan manusia sendiri atau dosa-dosa manusia sendiri. Untuk apa? Untuk agar manusia merasakan ba'dalladzi amilu, merasakan dampak dari sebagian maksiat yang dilakukannya, la'allahum yarji'un, bahkan agar manusia mau kembali kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi agar hidup kita makin enak, nyaman, musibah terasa ringan adalah istighfar yang banyak. Momentum Ramadan ini adalah waktu yang paling efektif untuk kita mohon ampun kepada Allah. Ramadan adalah bulan maghfirah, di mana Allah akan banyak mengampuni manusia di bulan-bulan ini. Ramadan adalah bulan Tawwab, yaitu bulan di mana manusia akan banyak menghadap kepada Allah untuk bertaubat. Dengan taubat yang diterima, dengan ampunan dari Allah di Ramadan ini, insya Allah hidup kita ke depan akan semakin ringan, musibah akan semakin ringan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan maghfirah, sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah bertanya ke Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Apa yang saya baca ya Rasul? Kata Rasul bahwa yang terbaik adalah engkau baca doa minta ampun kepada Allah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ramadan, saatnya kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup setelahnya nanti. Yang terakhir, kita ingat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa tadi engkau ucapkan amin? Nabi sampaikan bahwa aku tadi mendengar Jibril berkata, Rogima angfu abdin, celakalah manusia, celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Yaitu orang yang masuk bulan Ramadan, orang yang diberikan kesempatan bisa menikmati Ramadan, namun ternyata selesai Ramadan dia masih punya dosa. Yang seharusnya ketika Ramadan telah usai, Ramadan rampung, dan dosa kita harusnya telah habis oleh Ramadan. Sehingga Ramadan dari kata Ramadan dalam bahasa Arab artinya apa? Al-harus syadid, panas yang sangat. Itu artinya bahwa Ramadan yang sangat panas adalah membakar dosa-dosa kita. Semoga kita semua bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik, dan semoga Allah berikan kita ampunan yang luas. Selesai Ramadan, dosa kita telah tiada dan kita lahir kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Sekian, aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.